Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kue kering. Kue kering itu atau biasa dikenal dengan istilah cookies. Apa itu cookies? Cookies merupakan salah satu jenis makanan ringan yang diminati masyarakat. Cookies dikenal oleh banyak orang, baik anak-anak, usia remaja maupun dewasa yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan. Cookies adalah kue yang terbuat dari bahan dasar tepung yang umumnya terbuat dari tepung terigu, gula halus, telur ayam, vanili, margarin, tepung maizena, baking powder, dan susu bubuk instan. Tekstur cookies mempunyai tekstur yang renyah dan tidak mudah hancur seperti kue kering pada umumnya. Warna cookies pun agak kuning kecoklatan karena pengaruh dari susu bubuk instan dan penambahan margarin. Hal ini sesuai dengan buku yang ditulis oleh Mutmainah tahun 2013. Yang kedua adalah bahan pembuatan cookies. Bahan pembuatan cookies yang pertama terdiri dari tepung terigu. Tepung terigu adalah salah satu bahan yang mempengaruhi proses pembuatan adonan dan menentukan kualitas akhir produk berbasis tepung terigu. Sebaiknya gunakan tepung terigu yang rendah protein. Warna tepung ini agak sedikit gelap. Jika menggunakan tepung terigu ini akan menghasilkan kue yang rapuh dan kering merata. B. Gula. Gula merupakan bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan cookies. Jumlah gula yang ditambahkan biasanya berpengaruh terhadap tekstur dan penampilan cookies. Fungsi gula dalam hal ini adalah memberi rasa manis, memberi warna pada permukaan cookies, dan juga mempengaruhi tekstur cookies. Kadar gula yang terlalu banyak dalam pembuatan cookies akan menjadikan cookies semakin keras. Dengan adanya gula pada cookies, maka waktu pembakaran atau pengovenan harus sesingkat mungkin agar tidak hangus. Karena sisa gula yang terdapat dalam adonan dapat mempercepat proses pembentukan warna. C. Lemak. Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan cookies. Kandungan lemak dalam adonan cookies merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada variasi berbagai tipe cookies. Lemak yang biasanya digunakan pada pembuatan cookies adalah mentega atau butter dan margarin. Gunakan lemak sebanyak 65-75% dari jumlah tepung. Presentase ini akan menghasilkan kue yang rapuh, kering, gurih, dan warna kue kuning mengkilat. D. Telur. Telur berpengaruh terhadap tekstur produk patisari sebagai hasil dari fungsi emulsi, pelembut tekstur, dan daya pengikat. Penggunaan kuning telur memberikan tekstur cookies yang lembut, tetapi tekstur dalam cookies tidak baik jika digunakan keseluruhan bagian telur. Telur merupakan pengikat bahan lain, sehingga struktur cookies lebih stabil. E. Susu skim. Susu skim berbentuk padatan atau serbuk, memiliki aroma khas kuat dan sering digunakan pada pembuatan cookies. Skim merupakan bagian dari susu yang mengandung protein yang paling tinggi sebesar 36%. Susu skim berfungsi memberi aroma, memperbaiki tekstur, dan warna permukaan. F. Garam. Garam ditambahkan untuk membangkitkan rasa lezat bahan-bahan lain yang digunakan dalam pembuatan cookies. Sebenarnya garam yang ditambahkan tergantung kepada beberapa faktor, terutama jenis tepung yang dipakai. Tepung
Tepung dengan kadar protein yang lebih rendah akan membutuhkan lebih banyak garam, karena garam akan memperkuat protein. G. Bahan pengembang. Kelompok pengembang adonan merupakan kelompok senyawa kimia yang akan terurai menghasilkan gas di dalam adonan. Salah satu leavening agents yang sering digunakan dalam pengolahan cookies adalah baking powder. Baking powder memiliki sifat cepat larut pada suhu kamar dan tahan selama pengolahan. Demikian penjelasan saya tentang pengertian cookies. Sedangkan contoh-contoh cookies yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada nastar yang biasanya ada isian nanas, lidah kucing, putri salju, dan kastengel. Kue kering tersebut pasti sering kita jumpai pada saat hari raya. Pada praktikum pembuatan cookies, kita akan belajar membuat cookies kekinian yang insya Allah pasti kita temui ketika hari raya, yaitu lidah kucing. Gambarnya seperti ini. Bahan-bahannya 100 ml putih telur. Jadi nanti kita pisahkan, atau biasanya kalau ingin murah kita pesan saja ke penjual telur, beli putih telur saja, itu juga bisa. 100 gram margarin, 85 gram butter, 100 gram gula halus. Gula halus ini bisa beli di toko roti langsung gula halus, atau lebih hemat lagi jika kita punya blender, kita beli gula seperti biasa lalu kita blender sendiri, itu akan menghemat harga. 140 tepung terigu protein rendah lalu diayak, 10 gram maizena, lalu 1 sendok susu bubuk. Cara pembuatannya, kocok putih telur hingga kaku. Jadi dengan kecepatan tinggi, lalu kita sisihkan. Selanjutnya kocok campuran margarin, butter, gula halus hingga putih pucat dan mengembang. Masukkan terigu yang sudah diayak tadi sedikit demi sedikit, aduk rata. Masukkan putih telur sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Aduk dengan menggunakan spatula sehingga semua adonan tercampur rata. Lalu panggang sekitar 20-25 menit. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktek pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, dan jika ada pertanyaan, monggo bisa ditulis di Google Form. Insyaallah akan segera kita jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.